Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Oktavianti dengan NIM 12050326633. Di sini saya akan membahas mengenai knowledge capture, yaitu knowledge tacit dan eksplisit. Knowledge merupakan informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman dan penilaian kita sebagai individu. Sedangkan knowledge capture adalah berbagai teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh aspek pengetahuan teknis individu sehingga wawasan, pengalaman, jaringan sosial, dan pembelajaran dapat dibagi untuk mengurangi hilangnya pengetahuan di suatu organisasi. Adapun manfaat knowledge capture, yang pertama, penangkapan pengetahuan, di mana pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh seluruh anggota dalam sebuah organisasi. Kedua, terciptanya pengetahuan baru yang bisa dikembangkan lebih lanjut lagi supaya bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru dan bisa menjadi sebuah nilai plus bagi suatu organisasi untuk bersaing dengan organisasi lainnya. Adapun tacit knowledge merupakan pengetahuan yang berasal dari pengalaman individu sehingga bersifat personal. Pengetahuan yang terdapat di dalam pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Pengetahuan tacit dapat dibagikan kepada orang lain melalui komunikasi secara langsung, misalnya melalui kegiatan diskusi atau best practice. Apabila pengetahuan tacit terdokumentasikan dengan baik, maka pengetahuan tersebut bisa disebut dengan pengetahuan eksplisit. Adapun kelebihan tacit knowledge, yang pertama, sangat penting dalam manajemen pengetahuan, karena informasi dan manfaat secara keseluruhan hanya berasal dari pengetahuan pribadi. Kedua, pengetahuan tacit cenderung mentransfer pengetahuan secara langsung dari satu orang ke orang lainnya, sehingga pengetahuan dapat memainkan peran penting. Kelemahan tacit knowledge, yang pertama, pengetahuan akan tetap dalam pemikiran sehingga dalam pengetahuan tidak dapat diubah. Yang kedua, salah satu kelemahan paling besar adalah begitu pengetahuan hilang, pengetahuan tacit ini tidak dapat ditemukan dalam bentuk dokumen. Contoh pengetahuan tacit yaitu di mana pengetahuan tacit bisa dilakukan dengan cara seperti kita sedang belajar mengendarai sepeda. Kemudian kita harus melihat terlebih dahulu orang lain bagaimana menaiki sepeda tersebut. Kemudian baru kita bisa mempraktekannya. Selanjutnya, explicit knowledge merupakan kumpulan pengetahuan yang sudah didokumentasikan yang bersifat formal, sistematis, terstruktur sehingga bisa diakses oleh semua orang. Pengetahuan ini bersifat teori yang mempermudah seseorang dalam membagi pengetahuannya kepada orang lain melalui buku, artikel, dan jurnal. Pengetahuan eksplisit ini lebih mudah karena berbentuk tertulis atau dokumentasi. Kelebihan explicit knowledge. Yang pertama, dapat ditemukan dalam bentuk dokumen atau data dan dapat digunakan dengan cara yang mudah. Kedua, informasi dapat ditransfer dengan cepat tanpa perlu menunggu proses. Transfer pengetahuan menjadi mudah satu sama lain dalam sebuah organisasi. Kelemahannya yaitu, informasi mungkin tidak aman, karena informasi tersebut diteruskan ke banyak orang, sementara informasi harus tetap berada dalam batasan. Kedua, dokumentasi atau database dipelihara dengan aman, karena pengetahuan eksplisit dapat dikodifikasi seperti yang tersedia di dalam dokumentasi. Contoh pengetahuan eksplisit. Pada lembaga informasi seperti museum, banyak benda yang memiliki sejarah yang penting, dan di lembaga tersebut terdapat staf yang khusus untuk menangani benda-benda yang rusak dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya dalam menjaga atau merawat benda bersejarah tersebut. Kemudian, staf tersebut menuangkan di dalam sebuah tulisan untuk mempermudah orang mengenal sejarah benda tersebut, sehingga orang-orang dapat mengerti dan informasi benda tersebut tidak hilang, dengan cara dapat disebarkan secara luas melalui website museum dan dapat bertahan dari waktu ke waktu. Hal ini tersedia untuk referensi ketika dibutuhkan, baik oleh yang ada dan oleh staf di masa depan.
Berikut merupakan referensi saya gunakan untuk membuat video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.